Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dengan jaringan seluler. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absen yang telah disediakan oleh sekolah kita yang kita sediakan. Karena itu sangat menunjang kita untuk mendapatkan nilai. Selanjutnya, kali ini kita belajar dengan mata pelajaran akidah akhlak dengan materi kalimat thayyibah tarjih. Perlu Anda ketahui, setiap manusia di muka bumi ini pasti mengalami ujian, baik berupa sakit, kehilangan harta benda, maupun kematian. Itu semua bentuk dari bentuk musibah ya namanya. Karena kamu kalimat thayyibah tarjih itu, kalimat thayyibah tarjih merupakan salah satu kalimat thayyibah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diucapkan oleh setiap muslim ketika sedang ditimpa musibah. Jadi alangkah lebih baiknya setiap kita mengalami cobaan, mengalami ditimpa musibah, hendaknya kita mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Kalimatnya seperti apa nanti kita bahas dan kita lafalkan bersama-sama. Dengan membaca kalimat thayyibah atau kalimat thayyibah tarjih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan kesabaran kepada kita untuk memahami arti dan waktu yang tepat mengucapkan atau mengucapkan kalimat thayyibah tarjih ini. Mari kita pelajari dan kita simak baik-baik pelajaran pada kesempatan kali ini. Kalimat thayyibah tarjih terbagi dalam 3, yaitu arti kalimat thayyibah tarjih, yang kedua waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah tarjih, dan yang ketiga hikmah membaca kalimat thayyibah tarjih. Baik, anak-anak, kita mencoba amati kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya banyak musibah dan banyak cobaan yang datang pada kita semua, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sudahkah kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah? Mengucapkan kalimat thayyibah tarjih atau mengucapkan kalimat thayyibah tarjih tidak harus ketika ada orang meninggal. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita tidak semestinya menunggu ada musibah seperti orang yang meninggal. Dan kalimat thayyibah tarjih ini bisa diucapkan ketika kita sedang mengalami musibah seperti jatuh dari sepeda. Jika anak-anak semua jatuh dari sepeda, itu sebaiknya mengucapkan kalimat tarjih tersebut.
mengalami tersandung batu juga bisa, juga merupakan musibah sehingga perlu kalimat tarjih. Jika kamu sudah terbiasa mengucapkan kalimat tarjih, maka kamu termasuk orang yang baik. Jadi alangkah lebih baiknya ini kalimat tarjih ini kita sering lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita misal kita datang ke sekolah terlambat, itu juga salah satu musibah buat kita. Jadi musibah itu sesuatu yang gak baik buat kita gitu ya. Itu salah satu termasuk musibah buat kita. Dan mengucapkan kalimat tarjih sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tercinta dengan membaca kalimat tarjih ini, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang bisa termasuk zikir juga ya. Anak-anak ya, kalau sekiranya kita dalam satu hari, satu malam bisa mengucapkan 10 kalimat ini aja, dengan tidak sengaja kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Dan apakah kamu pernah belajar tentang kalimat tarjih ini? Jika belum, mari kita cermati semua anak-anak dengan sesama dan dengan teliti. Arti kalimat tarjih, Allah Subhanahu wa taala menitipkan segala kekayaan kepada manusia dengan tujuan untuk mendekatkan kepadanya. Bahkan nyawa manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua alam semesta ini yang ada di dunia ini, semua baik yang ada di muka bumi maupun ada di lautan dan maupun yang ada di langit sana, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat yang melekat di manusia akan kembali kepadanya. Manusia dalam kesehariannya tidak akan luput dari masalah dan problemnya. Ujian dan cobaan hanya kepada Allah lah kita semua harus kembali. Kalimat thayyibah yang dianjurkan oleh syariat Islam untuk diucapkan ketika ditimpa musibah atau ditimpa masalah atau ketika kita ditimpa cobaan, sebaiknya kita mengucapkan kalimat thayyibah tarjih yang berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz kalimat tarjih yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Dengan membaca kalimat thayyibah tarjih, kita akan paham bahwa semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah berkenan dan mengambilnya sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita ikhlas dan lapang dada. Jadi semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita punya kendaraan, sepeda motor, sepeda hotel, mobil, rumah dan sebagainya, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak dari seorang ayah itu pun itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa kita sendiri pun itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak mengambilnya kapan saja Allah berkehendak. Lalu yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah menguji seorang hambanya melebihi kemampuan si hambanya tersebut.
Kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Setiap musibah pasti ada hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran. Karena itu, sebagai yang manusia yang beriman, kita senantiasa dituntut untuk berikhtiar dan berdoa. Setelah berusaha, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tepat untuk membaca kalimat thayyibah tadi ini sangat dianjurkan diucapkan, yaitu saat terjadi hal berikut. Yang pertama, mau ditulis apa? Ditulis anak-anak sendiri di rumah. Sebaiknya ditulis ya. Ditulis dengan anak-anak semua di rumah. Yang pertama itu ketika ada kabar orang yang meninggal. Jadi setiap kita mendengar ada kabar orang meninggal, sebaiknya kita mengucapkan kalimat thayyibah tadi ini dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua, ketika kita jatuh dari kendaraan, misal anak-anak pulang sekolah menaiki sepeda, nah di tengah jalan dengan tidak sengaja itu terjatuh dari sepeda. Nah itu sebaiknya anak-anak mengucapkan lafaz kalimat thayyibah tadi. Selanjutnya yang ketiga, ketika ditimpa sesuatu penyakit. Jadi penyakit salah satu musibah juga ya anak-anak ya. Karena itu datangnya dengan secara tiba-tiba dan tidak mungkin dikehendaki oleh manusia. Yang keempat, ketika ada kabar bencana. Dan yang kelima, semua ujian dan cobaan yang menimpa kita. Jadi semua ujian dan cobaan yang menimpa kita seharusnya mengucapkan kalimat thayyibah tadi. Adapun hikmah membaca kalimat thayyibah tadi ialah sebagai berikut. Yang pertama, dengan kita rajin mengucapkan atau melafalkan kalimat thayyibah tadi ini, niscaya kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberi kelapangan dan keikhlasan. Jadi hikmahnya ya, setelah kita mengucapkan kalimat thayyibah tadi ini, hikmahnya insyaallah kita akan diberikan kelapangan dan keikhlasan. Karena segala sesuatunya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Yang ketiga, hikmah dari membaca kalimat thayyibah tadi ini ialah diberi kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan kita setelah mengucapkan kalimat thayyibah tadi ini, kita diberikan kemudahan dan ketabahan bagi yang menerima musibah dan yang menjalaninya. Yang keempat, dipermudah dalam mencari jalan keluar. Insyaallah Allah akan menunjukkan jalan keluar dengan segera mungkin, dengan semudahnya. Dan yang kelima, diampuni dosa dan dilipat gandakan pahalanya. Dan itu mengucapkan kalimat thayyibah tadi ini sama dengan kita termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba yang beruntung, mendapat hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah tadi.
Ringkasan dari pertemuan kita kali ini, yang pertama, kalimat thayyibah haji artinya ucapan atau pengakuan bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalimat thayyibah haji yang berbunyi, barangkali ada yang masih ingat anak-anak siapa ya? Ya. Kalimat thayyibah haji yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang ketiga, kalimat thayyibah haji sangat dianjurkan diucapkan. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Nah, betul. Ketika ada kabar orang meninggal. Ya. Selanjutnya apa lagi? Betul. Ketika terjatuh dari kendaraan, dari sepeda ya anak-anak ya. Atau misalkan anak-anak sedang main prosotan di rumah gitu kan. Setelah pulang sekolah mengalami kecelakaan, misalkan kena beling sehingga kaki atau pantatnya sobek berdarah. Itu salah satu musibah juga ya anak-anak ya. Musibah. Dan kita harus mengucapkan kalimat thayyibah haji dengan lafal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya, ya, ketika kita ditimpa suatu penyakit. Dan yang selanjutnya, ketika ada kabar, ada bencana dan semua ujian dan cobaan yang menimpa kita semua. Yang keempat, hikmah dari membaca kalimat thayyibah haji ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang tahu tadi hikmahnya ini ya. Hikmahnya. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hikmah dari kita melafalkan kalimat thayyibah haji ini ialah diberi kelapangan dan keikhlasan. Selanjutnya, diberi kesabaran dan ketabahan. Dan yang keempat, dipermudah dan dalam mencari jalan keluar. Dan yang kelima, diampuni dosa dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menuntaskan pelajaran akidah akhlak dengan materi kalimat thayyibah haji. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan yang selanjutnya, pertemuan yang telah kita laksanakan bersama, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Mohon maaf dalam penyampaiannya bila ada kekurangan, karena Bapak sedang kurang sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.